syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari kecuali sebagian kecil, separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat dan lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, dibacakan dengan khusyuk indah dari Ananda Fairuz dan diterjemahkan oleh Ananda Alifa. Masya Allah, surah Al-Muzammil menceritakan tentang baginda Nabi SAW yang juga sebagai sisi basyariahnya ada, sebagai manusianya ada, bahwasanya mencontohkan kepada manusia lainnya bahwa Nabi SAW juga ada istirahatnya. Lalu Nabi SAW akan tetapi dalam istirahat beliau pun dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, wahai engkau Muhammad yang sedang berselimut, kata Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Agar bangun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hari ini kita bahas rezeki. Rezeki yang terbesar itu bukanlah harta, bukanlah materi, tapi termasuk di antara rezeki yang terbesar adalah ketika kita mampu bangun sholat tahajud, ketika kita mampu bangun di antara kita di tengah malam yang sedang nyenyak-nyenyak tidurnya, kita mampu membuka selimut tersebut lalu berwudu, lalu melaksanakan sholat mengingat Allah. Dan rezeki terbesar adalah ketika kita khusyuk dalam sholat kita. Berkata Hatim Al-A'sam, mengatakan, saya pernah tidak khusyuk dalam sholat tahajudku, ternyata disebabkan karena saya meninggalkan daripada salah satu sunnah Nabi SAW. Artinya banyak orang tidak merasakan nikmatnya ibadah, itu tidak lain dan tidak bukan karena ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Masya Allah, maka dari itu hari ini kita belajar ternyata rezeki itu tidak melulu tentang uang, rezeki itu tidak melulu tentang harta, tapi rezeki itu kenikmatan ibadah, kenikmatan tahajud juga termasuk di antara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.
lagi. Terima kasih. Kita sama-sama sudah menyaksikan penampilan dari Fairuz dan juga Alifa. Masya Allah, luar biasa. Ini penampilan yang bikin kita semangat nih dari hafizah-hafizah cilik kita supaya kita belajar lagi nih baca Qur'annya, Masya Tapi Allah. sari tilawahnya itu luar biasa. Iya, Masya Allah. Padahal Tegas masih ya kecil suaranya loh. Suaranya tuh bulet banget Iya, gitu ya. bener. Masya Kayak Allah. anakku banget. Masya Allah, Masya Allah. Saingannya Aira gitu ya. Iya. Baik jamaah, Masya Allah untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema jangan putuskan rezeki orang. Masya Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Uma nih. Iya. Uma, Afan izin bertanya nih. Iya. Ini bicara soal rezeki nih. Kadang kita tuh bingung ya, gimana caranya yang misalnya jika ternyata ada seseorang yang memutuskan rezeki itu bukan orang lain. Ternyata orang deket, saudara misalnya atau keluarga gitu ya. Kita tuh pengen negur tapi juga gak enak gitu ya kalau sama saudara gitu. Nah ini gimana nih solusinya Uma? Baik, mohon Tafadhol, izin ya. semuanya. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah SWT. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang memutuskan rezeki itu adalah saudara kita sendiri. Aduh. Ya, terkadang memang yang dengan orang-orang lain kita lebih baik hubungannya, kadang-kadang sama Iya, keluarga betul. sendiri Allah uji dari keluarga. Baik, Betul. teman-teman sekalian, mohon izin bukan menggurui, saya nasihat untuk diri saya sendiri. Pertama tentu kita kedepankan husnuzon. Selagi belum kita mendapatkan bukti, selagi belum kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, dengar dengan telinga kita sendiri, maka kedepankan rasa husnuzon itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini juga sangat masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha wa yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah ingatkan jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan dan jangan menggunjing dan seterusnya. Jadi yang pertama kedepankan husnuzon dulu. Tapi kalau ternyata kita sudah punya bukti, husnuzon berikutnya adalah apa ya yang menyebabkan dia sampai hati berbuat seperti itu. Apa mungkin ada kesalahan yang saya lakukan kepadanya? Kalau misalnya kita mengatakan dia hasad, apa ya penyebab dia hasad? Atau mungkin karena kita terlalu menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain sehingga memancing orang untuk hasad kepada kita. Teman-teman, hasad itu apa sih? Hasad itu adalah ketika seseorang benci dan gak suka melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita dan orang itu ingin sekali agar nikmat itu lenyap daripada kita. Namun, daripada kita menyalahkan orang itu hasad, lebih baik kita tanya pada diri kita sendiri, mungkin, nggak ada salahnya untuk introspeksi. Mungkin selama ini kita terlalu memamerkan, kita terlalu menampakkan semua nikmat sehingga memancing orang untuk hasad, iri, dan dengki kepada kita. Atau mungkin sebab lain, karena sebab permusuhan misalnya, ada permusuhan yang terjadi, ada pertengkaran yang terjadi, dia sakit hati, sehingga kalau orang-orang sakit hati, hati-hati teman-teman sekalian, kalau orang-orang sudah sakit hati, dia bisa melakukan apa saja untuk mencelakakan kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ingatkan untuk saling memberi hadiah satu sama lain, agar kita saling mencintai satu sama lain. Jadi, yang pertama adalah kita introspeksi diri dulu, dan kita berpikir, kenapa ya dia melakukan seperti itu kepada saya, dan kemudian tabayun. Di dalam Islam ini indah sekali, kita diminta untuk bertabayun, kita diminta untuk berklarifikasi. Nggak ada masalah teman-teman sekalian. Ada seseorang yang berkata, ya Rasul, bagaimana ya? Aku sudah berusaha datang ke tempatnya, tapi dia memutuskan tali silaturahim, dia berbuat tidak baik kepadaku. Kata Rasul, dia nerakanya Allah, kamu mendapatkan syurganya Allah. Kurang lebih seperti itulah. Intinya Rasulullah SAW ingin sekali agar kita menuju kepada orang-orang tersebut, kemudian kita meminta klarifikasi, tabayun, agar hubungan itu kembali lagi. Salah satu yang membuat kita balasan-balasan atau hukuman-hukuman dari Allah itu disegerakan adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi yang pertama husnuzon, kedua pikirkan kerabat itu adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Makanya Rasulullah ingatkan ada hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mereka orang-orang yang zalim dan orang-orang yang memutus hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi itu apa sih? Hubungan dengan kerabat-kerabat, dengan keluarga-keluarga terdekat, dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dengan bibi. Maka kita dahulukan untuk hubungan itu, kita usahakan agar hubungan itu erat kembali, menyambung segala sesuatu yang terputus. Teman-teman sekalian, ingatlah bahwa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ingatkan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan kembali kok untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan kembali juga untuk dirimu sendiri. Dia berbuat dosa, dia berbuat jahat, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah kalau kita ingin tahu kenapa dia berbuat begitu, tanya saja kepada dia dan kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah yang bisa mengubah keadaan, Allah yang bisa membuatmu sembuh dari sakit hatimu, Allah yang bisa memberikan kembali rezekimu itu. Dan ingat, rezeki itu nggak pernah tertukar kok teman-teman sekalian. Memang Allah sudah takdirkan saat ini mungkin rezekimu sedang susah atau sedang kurang. Memang Allah takdirkan seperti itu. Jadi intinya yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah maafkan dia dan Allah maafkan kita, dan agar Allah sambungkan tali silaturahmi di antara dua kerabat yang sedang bermusuhan ini, insyaallah. Semoga baik-baik keluarganya, insyaallah. Masya Allah, ini pesannya kena sekali gitu ya. Jadi kadang kita itu nggak sadar kok banyak banget orang hasad sama kita, tapi di era sekarang, di era sosial media, kadang kita nggak sadar kalau kita tuh nggak tahu kondisi orang seperti apa, tapi posting kita lagi makan apa, kita lagi liburan. Jadi orang mungkin secara tidak langsung jadi hasad sama kita. Satu orang sakit hati itu bisa berbuat apapun. Iya, Makanya betul, kita betul, jaga betul. hati orang. Masya Allah, baik. Uma, terima kasih, Masya Allah. Baik, jamaah Islami Tindan dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, kalau misalnya bicara soal hasad, orang yang iri sama kita, kita jadi takut gitu. Takutnya kita nggak sadar bikin orang jadi dengki, jadi hasad sama kita. Nah makanya katanya nih, saya mau tanya sama Ustaz Syam, bener nggak sih ada zikir yang bisa melindungi kita dari hal-hal yang negatif tersebut gitu, dari orang yang dengki sama kita? Nah ini kalau misalnya ada, dibacakannya kapan aja nih Ustaz? Nah ini mohon penjelasannya Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ummah, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ardahuma, doa perlindungan yang pertama itu membaca alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Membaca doa ini, siapa yang membaca doa ini ketika melihat daripada musibah orang lain, maka dia akan terhindar daripada musibah yang sama sepanjang hidupnya. Jadi ini dari sahabat Ibnu Umar. Artinya apa? Kadangkala orang iri kepada kita kalau orang lain terkena musibah, kita tidak. Jadi misalnya, lah kenapa dia aman-aman aja ya? Orang yang sholat duha saya setiap hari, saya kok dia yang kaya gitu. Jadi ada orang yang iri kepada kita karena dia terkena musibah, kita tidak. Maka kata Nabi SAW, kata Ibnu Umar, baca doa ini. Ketika engkau melihat musibah orang lain, baca doa ini. Maka sepanjang hayat, maka dia akan dilindungi daripada musibah yang sama. Jadi zikir yang pertama, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Zikir yang kedua, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mardahuma, beliau membacakan daripada yang diajarkan Nabi SAW, membaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Siapa yang membaca ini 3 kali di waktu pagi ataupun di waktu petang, maka dia dihindarkan daripada segala jenis mara bahaya. Ini kan orang iri dengki itu kan meluncurkan daripada mara bahaya juga. Meluncurkan dari panah-panah bahaya terhadap orang yang diiri dengki tadi. Maka dia membaca zikir dari Nabi daripada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang ketiga, ketika memasuki suatu tempat, ya, berada di suatu tempat yang baru, biasanya kan kita datang dengan kita tidak tahu sebenarnya ada nikmat yang kita bawa, ternyata itu membuat iri orang yang ada di tempat tersebut. Misalnya orang kota masuk ke kampung, orang kampung mungkin iri. Atau orang kampung masuk ke kota, orang kota iri. Subhanallah. Jadi kita tidak pernah tahu gitu loh, ada sesuatu yang membuat iri di tempat tersebut. Maka membaca apa ketika masuk kampung tersebut? Membaca daripada La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Dhunnun atau Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. Nah, wabil khusus kalau masalah iri dengki, ternyata ada surah khusus diturunkan untuk hal tersebut, yaitu daripada Muawwidzatain tadi yang dibacakan dari Ummah, atau daripada surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sambung. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan dimulai tadi diawali dengan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi dimulai dengan Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Ini adalah 3 surah yang menjadi andalan, yang menjadi favorit kita, yang insya Allah menjadi juga doa pelindung, wirid pelindung. Apa bedanya wirid dengan zikir? Kalau wirid itu udah istiqomah.
Jadi ada waktu tertentunya dan bilangan tertentunya namanya wirid. Jadi makanya disebut wirid pagi, wirid petangnya itu sudah setiap hari dia lakukan, termasuk diantaranya wirid muawwidzatain tadi. Di pagi dia baca, di petang dia baca, sebelum tidur dia baca. Insya Allah terhindar daripada segala macam mara bahaya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah. Jadi sebenarnya itu surat-surat yang biasa kita bacakan atau kita kita pelajari? baca. Tadi kita ajarkan mulai dari yang agak susah sedikit sampai yang paling gampang. Dan kalau yang paling gampang ada di antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, itu juga insya Allah ya Insya Allah. bisa melindungi kita. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya akan ada informasi yang menarik dan penting banget yang harus disimak nih. Langsung aja yuk, silakan Mas Fadli dan Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam, Li. Masya Allah, sapa dulu nih jamaah yang ada di rumah. Ya. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Ustadz ngapain sih pakai ditutup-tutupin gitu mulutnya? So imut banget. Eman sih, Li, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Karena puasa itu milikku dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau minyak kasturi. Tapi aku takut bau mulut, Li. Takut napasku nggak seger, apalagi sekarang lagi sering ceramah. Oh, jadi itu yang Ustadz khawatirin. Tenang aja, saya tahu rahasianya. Masya Allah. Pepsodent Herbal yang mampu menjaga nafas tetap segar selama 18 jam. Bahkan setelah seharian puasa. Masya Allah, ini beneran ampuh. Bau mulutnya langsung hilang. Emang kandungannya apa aja, Li? Beneran ampuh Ustadz Maulana. Karena Pepsodent Herbal ini mengandung daun sirih sebagai antibakteri yang melawan kuman penyebab bau mulut. Dan jeruk nipis yang memberikan sensasi dingin dan bahkan nafas pun jadi segar. Jadi saat puasa nggak usah takut bau mulut. Udah gitu nih Ustadz Maulana ya. Dengan membeli Pepsodent Herbal, 2,5% dari keuntungannya akan didonasikan sebagai santapan sahur dan edukasi gigi dan mulut untuk anak-anak panti asuhan di seluruh Indonesia. Masya Allah, ini produk bermanfaat banget buat dunia. Bahkan menambah pundi pahala kita di akhirat ya Mas Fadli. Masya Allah. Pepsodent Herbal, puasa seharian, nafas tetap segar 18 jam. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Aku jadi pakai ini solusinya. Iya.